Oke, nomor 3, misalkan L adalah panjang diagonal segi 4 yang sisi-sisinya X dan Y. Asumsikan eh, asumsikan di sini X dan Y adalah fungsi dari waktu. Misalnya waktu itu kita simpulkan dengan T ya. Terus kita disuruh cari poin A, itu bagaimana hubungan DL dt, terus dx dt, dan dy dt. Gitu. Terus yang B, jika X itu bertambah dengan laju setengah cm per detik dan dia berkurang dengan laju seperempat cm per detik, berapa cepat ukuran diagonal berubah jika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4? Apakah diagonal bertambah atau berkurang pada saat itu? Oke, jadi sebenarnya pada soal nomor 3 ini ada yang masih kurang jelas informasinya. Karena di sini yang diketahui masih segi 4 ya. Seperti itu. Karena kurang spesifik segi 4 yang dimaksud itu segi 4 yang seperti apa. Tapi ini sepertinya ini segi 4-nya dia segi 4 biasa ya, persegi panjang ya. Karena bisa saja ini dia berupa jajar genjang. Ya bisa juga berupa jajar genjang sebenarnya. Jajar genjang juga kayaknya masih bisa memenuhi persamaan. Tapi kita asumsikan di sini kita berbicara pada bangun persegi panjang. Itu ya. Oke, langsung saja kita coba bahas. Untuk yang A, kita mencari hubungan antara DL-DT, terus DX-DT, sama DY-DT. Nah, untuk mencari hubungannya ini ya kita harus tahu bentuk visualnya seperti apa, bentuk fisiknya seperti apa, bangunannya itu tadi. Nah, ini berarti dia bentuknya ini ya. Ini X, ini Y. Ini yang L. Nah, untuk mengetahui hubungannya juga kita harus bisa menemukan suatu model di sini. Yang kita harus bisa menemukan satu persamaan matematikanya seperti apa. Kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat X, Y, dan L itu dia merupakan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Di mana untuk segitiga siku-siku itu dia pasti berhubungan sama dalil Pythagoras. Jadi dari sini kita peroleh apa? L kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu. Jadi dia dalil Pythagoras. Oke, selanjutnya untuk mengetahui DL dt sama dx dt sama dy dt ya otomatis kita turunkan kan ya. Kita turunkan ini masing-masing terhadap fungsi waktu terhadap t. Jadi d dt dari L kuadrat sama dengan ini d dt X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita sama saja kita turunkan satu-satu ya. Jadi d dt dari X kuadrat ditambah dengan d dt Y kuadrat. Nah, terus gimana cara mencari turunannya? Ya, kita seperti biasa tadi. Kalau misalkan ini kan dia turunan secara implisit ya. Nah, ini gimana cara nuruninnya? L kuadrat kita turunkan terhadap T. Caranya ya kita turunkan biasa dulu. L kuadrat turunannya apa? 2L seperti ini. Nah, karena dia diturunkan terhadap suatu variabel yang tidak sama dengan dirinya sendiri, berarti kita harus tambahkan dengan DL dt. Seperti ini. Ini sama dengan ini juga untuk yang X kuadrat kita turunkan terhadap T, berarti ini sama dengan 2X dx dt. Terus yang ini Y kuadrat terhadap T, berarti ini sama dengan 2Y dy dt.
Nah, kita coba sederhanakan. Sederhanakan berarti kita bagi 2 masing-masing ruas. Kalau kita kalikan dengan setengah, berarti kita dapatkan L dl dt sama dengan X dx dt ditambah Y dy dt. Nah, ini yang hubungan yang diminta adalah ini. Seperti itu. Jadi hubungan antara dl dt, dx dt sama dy dt adalah dia memenuhi persamaan L dl dt sama dengan X dx dt plus Y dy dt. Gitu ya. Terus yang poin B itu ada pertanyaannya itu adalah jika X itu bertambah dengan laju setengah sentimeter per detik, berarti kalau ingat kata kuncinya kalau misalkan X itu mengalami perubahan dengan laju sekian, itu berarti kita berhubungan sama dx dt. Gitu ya. Sesuatu yang bertambah dengan laju sekian, itu berarti kita berhubungan sama turunan pertamanya. Seperti itu. Berarti kita dapat ini dx dt, karena di sini bertambah, berarti dia tandanya positif. Setengah sentimeter per detik. Terus Y itu berkurang dengan laju 1/4 cm per detik. Nah, jadi kita dy dt ya, karena kan di sini Y berkurang dengan laju. Jadi dy dt. Nah, karena di sini dia berkurang, berarti tandanya dia negatif. Min 1/4 cm per detik. Nah, di sini kita ditanya berapa cepat ukuran diagonal. Nah, berapa cepat ukuran diagonal. Nah, kita apa berarti yang dicari? Adalah berapa cepat ukuran diagonal itu berubah. Berarti kan dl dt kan. Seperti ini. Kita mencari dl dt-nya berapa. Di mana jika diketahui X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Jadi poin pentingnya di sini kita harus tahu dulu maksud soalnya. Kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk persamaan kayak gini. Apa yang diminta dan apa yang diketahui. Gitu ya. Oke, langsung saja yang poin B. Tadi kita peroleh dx dt-nya itu sama dengan setengah. Terus dy dt-nya sama dengan min 1/4. Terus ditanya dl dt ini berapa ketika x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 4. Oke, bagaimana cara mencari dl dt-nya? Nah, kita memanfaatkan apa yang kita sudah dapatkan di poin sebelumnya. Poin A, kita dapatkan hubungan dl dt, dx dt sama dy dx. dy dt maksudnya ini. Berarti kan kita peroleh tadi L dl dt sama dengan X dx dt ditambah Y dy dt. Ini kan kita ingin mencari dl dt-nya ya. Jadi kita ini sudah diketahui, ini sudah diketahui, ini sudah diketahui, ini sudah diketahui. Jadi tinggal apa yang belum? Tinggal L-nya ini ya. Bagaimana cara mencari L ya? Tadi kita sudah menemukan, sudah tahu bahwa L kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya, berdasarkan dari Pythagoras tadi. Kita coba masukkan X-nya kan tadi 3, jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 4 kuadrat ini sama dengan 9 ditambah 16, 25, berarti L-nya sama dengan plus minus 5 ya. Nah, tapi karena ini berhubungan sama panjang, berarti kita ambil yang positif. L-nya sama dengan 5. Sudah, kita masukkan. Berarti ini 5 kali dl dt ditambah 3 kali setengah min 4. Kenapa min? Soalnya kan di sini daya dt-nya negatif ya. Kali 1/4. Ini sama dengan 3/2 dikurangi 1. Jadi ini sama dengan setengah ya. Berarti 5 dl dt itu sama dengan setengah. Berarti dl dt-nya berapa? Jadi dl dt itu sama dengan 1/10. Jadi perubahan laju
diagonal itu kita dapatkan 10 cm per detik. Pertanyaannya apakah dia berkurang atau bertambah? Ya, kita lihat tandanya di sini. Ini kan tandanya positif, artinya dia bertambah ya. Bertambah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 3? Oke. Jika tidak ada, saya coba lanjutkan ke nomor berikutnya.